Cinta Sang Pewaris. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 2108-2010 Bab 2108 Permintaan. Tapi saat ini, ekspresi wajah Wu Ximing juga sangat jelek. Karena dia tidak ada hubungannya, kecuali dia menaruh harapannya pada Fendi Zanders. Begitu Fendi Zanders bisa mengalahkan ketiga orang ini hari ini, mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri, tapi jika Fendi Zanders juga kalah, maka mereka semua akan mati. Tetapi orang-orang yang hadir juga tahu di dalam hati mereka bahwa mengandalkan kekuatan Fendi Zanders saja untuk mengalahkan ketiga orang ini bukanlah hal yang bodoh. Tidak peduli seberapa kuat Fendi Zanders, sangat mustahil baginya untuk menjadi lawan dari ketiga orang ini. Jika ini adalah situasi normal, orang-orang ini paling banyak hanya akan menonton kegembiraan, dan tidak akan mengkhawatirkan keselamatan Fendi Zanders sama sekali, karena mereka sama sekali tidak memiliki hubungan yang baik dengan Fendi Zanders. Tapi sekarang hidup dan mati Fendi Zanders mungkin terkait dengan hidup dan mati mereka, jadi semua orang sangat gugup. Saya memiliki konflik dengan Bi Yuanlang, dewa tanah Anda, tetapi Anda tidak akan datang ke sini untuk mengepung dan menindas saya seperti ini, bukan? Saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba bertanya pada Wang Xianfeng, Wu Changlan dan yang lainnya. Fendi Zanders tahu di dalam hatinya bahwa meskipun Bi Yuanlang juga seorang dewa tanah, tidak masuk akal jika puncak bela diri kuno para dewa tanah menjadi begitu memotivasi hanya karena kejadian ini. Terlebih lagi, para dewa tanah saat ini masih harus menanggung risiko rahasia mereka terbongkar. Kamu benar, jika hanya karena kejadian Bi Yuanlang, tentu kita tidak akan membuat keributan seperti itu. Lagi pula, Bi Yuanlang hanyalah ahli bela diri kuno peringkat surga. Di antara kita para dewa tanah, surga Master Wu kuno yang berperingkat ada di mana-mana, bahkan jika kamu membunuhnya, itu tidak akan berdampak banyak. Wang Xianfeng memandang Fendi Zanders dan sedikit mengangguk. Setelah mendengar kata-kata Wang Xianfeng, semua orang menunjukkan ekspresi terkejut, dan mata mereka tidak terbayangkan. Mereka tidak pernah mengira bahwa ahli seni bela diri kuno surgawi akan begitu tidak layak di mata Wang Xianfeng, bahkan di darat. Ada banyak yang abadi. Semua orang diam-diam menebak di dalam hati betapa menakutkannya apa yang disebut peri tanah ini. Kami bertiga datang ke sini untuk membunuhmu hari ini. Sebenarnya ada dua alasan. Alasan pertama adalah seseorang ingin membunuhmu atas perintah orang lain. Alasan kedua adalah kamu sekarang adalah master seni bela diri kuno peringkat surga, jadi kami tidak bisa membiarkanmu hidup di dunia ini. Wu Changlan tidak menyembunyikan apapun dari Fendi Zanders, dan berkata terus terang. Fendi Zanders tidak bisa menahan senyum sedikit ketika dia mendengar kata-kata Wu Changlan, karena dia sudah tahu di dalam hatinya apa yang dimaksud Wu Changlan sekarang, dan dia juga tahu bahwa tiga orang yang mengepungnya hari ini harus mengikutinya. Rockefeller juga memiliki hubungan yang sangat besar. Pohon itu ingin tenang tetapi angin tidak berhenti. Meskipun Fendi Zanders tidak berniat untuk terus menyerang Rockefeller untuk saat ini, sangat mustahil bagi Rockefeller untuk membiarkan Fendi Zanders hidup di dunia ini. Pertarungan antara Fendi Zanders dan Rockefeller tidak akan pernah berakhir kecuali salah satu dari mereka benar-benar mati. Tapi kami bisa memberimu kesempatan sekarang. Saat ini, Wang Xianfeng memandang Fendi Zanders dan berkata, "Beri aku kesempatan." Fendi Zanders tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Wang Xianfeng, dan kemudian bertanya sambil tersenyum, "Kesempatan apa?" Sederhana sekali, selama Anda bisa menang dan bergabung dengan Dewa Tanah kami tidak hanya dapat memberi Anda perlakuan yang sangat murah hati, tetapi juga menghindarkan Anda dari kematian, bahkan konflik antara Anda dan Rockefeller. Saya dapat membantu Anda menyelesaikannya. Wang Xianfeng berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Fendi Zanders, Dewa Tanah kami tidak pernah mengajukan kondisi seperti itu. Anda adalah orang pertama yang dapat menikmati perlakuan seperti itu, dan Dewa Tua sangat tertarik dengan bakat Anda. Jika Anda benar-benar bergabung dengan tanah kami jika Anda seorang dewa, saya dapat menjamin bahwa masa depanmu tidak terbatas. Wu Changlan juga mengikutinya. Setelah mendengar perkataan Wu Changlan, orang-orang yang hadir tampak sedikit gugup, karena mereka juga mengetahui bahwa syarat yang ditawarkan kepada Fendi Zanders oleh para dewa tanah memang sulit untuk ditolak, dan para dewa tanah harus dianggap seperti ini.
Organisasi prajurit terbesar di dunia telah dibentuk. Jika Fendi Zanders menolak, itu akan menjadi jalan buntu, tetapi jika dia setuju, dia akan naik ke puncak, dan tidak ada yang akan menolak kondisi seperti itu sama sekali. Tetapi jika Fendi Zanders setuju, maka orang-orang ini mungkin akan sengsara hari ini, dan mereka akan kehilangan secercah harapan terakhir mereka. Zheng Wenwen melihat posisi Fendi Zanders dengan ekspresi gugup di wajahnya, karena dia tidak pernah menyangka nasibnya ada di tangan pria ini. Jika itu orang lain, Zheng Wenwen mungkin hampir tidak bisa menerimanya, tetapi pria ini adalah Fendi Zanders, yang paling dibenci Zheng Wenwen. Saat ini, suasana hatinya masih sangat rumit. Izinkan aku bergabung denganmu para Dewa Tanah. Fendi Zanders memandang Wang Xianfeng dengan senyum tipis, dan kemudian berkata tanpa ekspresi, jika Anda ingin saya bergabung dengan Dewa Tanah, Anda bisa, tapi saya punya satu permintaan. Permintaan apa? Kamu bisa mengatakannya sekarang, asalkan tidak terlalu banyak, kami bisa menyetujuinya. Ling Yun, yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara. Fendi Zanders tahu bahwa di antara ketiganya, Ling Yun, yang paling tidak terkenal, adalah yang paling menakutkan dan paling banyak bicara. Dan kali ini misi mereka bertiga adalah membunuh Fendi Zanders, tapi akan lebih baik lagi jika mereka bisa menarik Fendi Zanders ke tanah abadi. Jadi saat ini, mereka bertiga tidak sedang bernegosiasi dengan Fendi Zanders secara munafik, tetapi ingin Fendi Zanders bergabung dengan Dewa Tanah dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Sebenarnya permintaanku sangat sederhana. Selama kalian para Dewa Tanah membantuku menyingkirkan Rockefeller, aku akan bergabung dengan kalian para Dewa Tanah. Fendi Zanders berkata dengan wajah kosong. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Wang Xianfeng, Wu Changlan, dan Ling Yun semuanya membeku di tempatnya, dan mereka bertiga saling memandang dengan cemas. Permintaanmu terlalu berlebihan, kami tidak setuju. Ling Yun langsung menggelengkan kepalanya ke arah Fendi Zanders. Karena tidak ada cara untuk setuju, maka berhentilah bicara yang tidak masuk akal. Fendi Zanders berkata dengan dingin. Ekspresi wajah semua orang yang melihat posisi Fendi Zanders sangat terkejut, karena tidak ada satupun dari mereka yang mengira Fendi Zanders akan begitu keras kepala. Arti pasrah sungguh sulit dipercaya. Dia sebenarnya berniat menghadapi ketiga orang ini sendirian. Apa dia gila? Zheng Wenwen menatap matanya yang besar dan berair, seolah dia tidak dapat memahami keputusan Fendi Zanders. Untungnya, Fendi Zanders ini orang gila. Jika dia bukan orang gila yang sombong, kita mungkin tidak punya harapan sama sekali. Paman Chen berkata tanpa ekspresi. Akhir bab ini. Bab 2109 Bab 2109 Berkah. Setelah mendengar kata-kata Paman Chen, semua orang tercengang, dan tidak ada yang berani berbicara lagi. Fendi Zanders, kami telah memberimu kesempatan. Jika kamu tidak tahu harus berbuat apa, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Wang Xianfeng berkata kepada Fendi Zanders tanpa ekspresi. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong, jika kamu ingin melakukannya, lakukan dengan cepat. Fendi Zanders dengan lembut menjawab Wang Xianfeng. Hehe. Wang Xianfeng memandang Fendi Zanders dan mencibir, lalu langsung melepaskan nafas di tubuhnya. Setelah semua orang merasakan aura di tubuh Wang Xianfeng, mereka semua menunjukkan ekspresi ngeri, karena kekuatan Wang Xianfeng sungguh menakutkan. Pada saat ini, Wu Changlan dan Ling Yun juga mengeluarkan nafas di tubuh mereka. Untuk sesaat, aura ketiganya memenuhi lembah. Pada saat ini, mereka bertiga telah mengeluarkan aura yang begitu menakutkan bahkan sebelum mereka bergerak. Jika mereka benar-benar bergerak dalam beberapa saat, betapa menakutkannya kekuatan itu. Jadi semua orang tidak bisa tidak memperhatikan Fendi Zanders, dan mereka merasa sedikit kasihan pada Fendi Zanders di dalam hati mereka. 3 ahli bela diri kuno tingkat surga bergabung, ini adalah situasi yang belum pernah dilihat oleh seni bela diri kuno Yanxia kita sebelumnya. Itu benar, sebelumnya kita semua berpikir bahwa tidak ada master bela diri kuno peringkat surga di dunia ini. Fendi Zanders adalah pemakan jiwa. Meskipun dia mampu mengalahkan pemimpin sekte bulan darah, tapi sekarang dia menghadapi 3 master bela diri kuno surgawi sendirian. Saya pikir pemakan jiwa pasti dalam bahaya kali ini. Setelah Soul Eater mati, kita semua mungkin dalam bahaya. Orang-orang yang hadir mau tidak mau berdiskusi dengan suara rendah. Dan ekspresi wajah Wu Ximing, Lik Martian dan lainnya juga sangat jelek, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa sekarang.
Saudara Wu, haruskah kita bergerak? Tuan Mars bertanya pada Wu Ximing dengan suara rendah. Di sisi berlawanan adalah semua ahli bela diri kuno tingkat langit, dan kita semua adalah ahli bela diri kuno tingkat bumi. Bahkan jika kita bergerak, saya khawatir itu tidak akan banyak membantu. Wu Ximing berkata dengan sangat enggan. Baru pada saat itulah dia menyadari betapa lemahnya kekuatannya sendiri. Jika ditempatkan di Prancis, Wu Ximing dan yang lainnya dapat dihitung sebagai salah satu dari sedikit keberadaan. Menghentakkan kaki dengan santai dapat menyebabkan gempa bumi di Prancis, tetapi jika ditempatkan di depan Fendi Zanders dan yang lainnya saat ini, mereka akan melakukannya. Jadilah seperti orang-orang biasa itu. Tidak ada perbedaan antara pejuang, mereka seperti semut. Jika Wang Xianfeng dan yang lainnya ingin membunuh mereka, itu hanya masalah menggerakkan jari mereka. Setelah Fendi Zanders merasakan aura Wang Xianfeng dan yang lainnya, dia mencibir dan berkata dengan ringan, jika saya bertemu kalian bertiga sebulan yang lalu, saya mungkin bukan lawan Anda, tetapi sekarang bahkan jika kalian bertiga bergabung, saya adalah tidak sendiri. Lawan. Fendi Zanders, kamu terlalu sombong. Wu Changlan menatap Fendi Zanders dan berteriak. Hari ini, saya akan menggunakan kepala kalian bertiga untuk memperingatkan para dewa tanah, dan memberitahu mereka bahwa saya, Fendi Zanders, tidak mudah untuk dipusingkan. Anda sebaiknya tidak ikut campur dalam masalah antara saya dan Roqueferi. Fendi Zanders berkata dengan suara rendah. Kalau begitu saya ingin melihat apakah Anda memiliki kemampuan ini hari ini. Ling Yun berkata dengan dingin. Setelah mengatakan ini, Ling Yun langsung bergegas ke posisi Fendi Zanders dengan pedang putih panjang di tangannya. Dan Wang Xianfeng dan Wu Changlan keduanya menembak bersama tanpa berbicara omong kosong. Sebelum ketiga orang ini mengeluarkan nafas, para prajurit yang hadir merasa bahwa mereka tidak tahan. Sekarang ini tiga orang menembak pada saat yang sama, aura yang meletus bahkan lebih menakutkan. Banyak prajurit yang tidak dapat menahan tekanan dari ketiganya. Nafasnya luar biasa. Aura mereka bertiga memenuhi lembah pada saat yang sama, perasaan ini tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, Zeng. Wen, kamu baik-baik saja. Wu Ximing menoleh dan bertanya pada Zeng Wen. Paman Wu, aku merasa seolah ada gunung yang menekanku. Zeng Wen mengucapkan kata-kata ini dengan susah payah. Pemaksaan aura master seni bela diri kuno surgawi memang bukan sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa sepertimu. Wu Ximing menjawab dengan suara rendah, lalu menoleh untuk melihat lokasi lembah Bagua, dan berkata dalam suara rendah, ada perlindungan formasi di lembah Bagua, kalian semua ikuti saya ke lembah Bagua. Wu Ximing tahu bahwa Wang Xianfeng dan yang lainnya telah mengawasi mereka sepanjang waktu. Jika mereka pergi saat ini, mereka pasti akan langsung dibunuh oleh Wang Xianfeng dan yang lainnya, jadi mereka hanya bisa memilih bersembunyi di lembah Bagua dan mencari perlindungan formasi di lembah Bagua. Bagus. Zeng Wen mengangguk ringan, lalu mengikuti Wu Ximing dan yang lainnya menuju lembah Bagua. Tentu saja, Yang Wan Hao dan yang lainnya tidak berani tinggal di sini, dan buru-buru mengikuti Zeng Wen menuju lembah. Tapi Zeng Wen tiba-tiba berhenti ketika dia memasuki lembah, dan kemudian berbalik untuk melihat posisi Fendi Zanders dengan ekspresi sangat khawatir di wajahnya. Paman Wu, menurutmu apakah Fendi Zanders akan menjadi lawan orang-orang ini? Zeng Wen bertanya pada Wu Ximing dengan suara rendah. Fendi Zanders adalah pemakan jiwa yang terkenal, dan kekuatannya sangat menakutkan. Petarung terkuat di Prancis bukanlah lawan Fendi Zanders, tapi sayang sekali Wang Xianfeng dan yang lainnya semuanya adalah ahli seni bela diri kuno, jadi kecuali Fendi Zanders adalah alam kuno Wu Dianfeng, kalau tidak, dia tidak akan pernah menjadi lawan ketiga orang ini hari ini. Wu Ximing menganalisis dengan tenang. Setelah Zeng Wen mendengar kata-kata Wu Ximing, ekspresi wajahnya tampak lebih khawatir, dan tubuh halusnya sedikit gemetar. Wu Ximing menoleh untuk melihat ke arah Zeng Wen, dan berkata dengan lembut kepada Zeng Wen, kamu tidak perlu terlalu gugup, saya akan membantu kamu menjadi perantara setelah perang usai, saya pikir Wang Xianfeng dan yang lainnya harus memberi aku sedikit kebaikan dan biarkan mereka pergi. Beberapa dari kita seharusnya tidak memiliki terlalu banyak masalah. Wu Ximing merasa keluarga Zeng cukup berpengaruh di Prancis, dan Wu Ximing juga memiliki hubungan dengan orang-orang ini. Paling buruk, biarkan Wang Xianfeng dan yang lainnya menghapus ingatan mereka hari ini. Saya tidak mengkhawatirkan keselamatan saya sendiri.
Zheng Wenwen berkata dengan suara rendah. Kamu tidak mengkhawatirkan keselamatanmu, jadi apakah kamu mengkhawatirkan keselamatan pemakan jiwa Fendi Zanders? Wu Ximing bertanya setelah terkejut sejenak. Zheng Wenwen menoleh dan menatap Wu Ximing tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wu Ximing tampak bingung, karena awalnya dia mengira hubungan antara Fendi Zanders dan Zheng Wenwen tidak terlalu baik, namun dia tidak menyangka Zheng Wenwen akan mengkhawatirkan Fendi Zanders saat ini. Oke, tidak ada gunanya meskipun kamu mengkhawatirkannya sekarang, kita tidak bisa membantunya, jadi cepatlah masuk ke lembah Bagua bersamaku, atau jika kita benar-benar bertarung sebentar lagi, kita semua mungkin dalam bahaya. Wu Ximing sedang tidak ingin berbicara omong kosong dengan Zheng Wenwen, jadi dia langsung menyeret Zheng Wenwen ke lembah Bagua. Bab 2110. Bab 2110 Tiga orang tertembak. Setelah memasuki lembah Bagua, Zheng Wenwen tanpa sadar menoleh untuk melihat posisi Fendi Zanders. Dia diam-diam berdoa untuk Fendi Zanders di dalam hatinya. Setelah melihat Wu Ximing memasuki lembah Bagua, para prajurit yang hadir juga berlari ke lembah Bagua satu demi satu. Karena mereka semua tahu bahwa jika Fendi Zanders benar-benar melawan ketiga orang ini, mereka pasti akan terbunuh setelah serangan itu. Untuk sementara waktu, semua pejuang memasuki lembah Bagua. Di ruang terbuka depan lembah Bagua, hanya tersisa Fendi Zanders, Ye Yaoyao, Wang Xianfeng, Wu Chang, Lan Lingyun dan lainnya. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Ye Yaoyao, ikuti juga mereka ke lembah Bagua. Kamu tidak ada hubungannya. Ye Yaoyao bertanya pada Fendi Zanders dengan cemas. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Baiklah. Ye Yaoyao mengangguk, lalu berjalan ke lembah Bagua. Wang Xianfeng, Wu Changlan dan yang lainnya melihat Zheng Wenwen, Wu Ximing, Ye Yaoyao dan yang lainnya berjalan ke lembah Bagua, tetapi mereka tidak menghentikan mereka, karena dalam hati mereka tahu bahwa orang-orang ini tidak akan dapat melarikan diri. Dimungkinkan juga untuk menangani orang-orang ini tepat waktu. Di mata Wang Xianfeng dan lainnya, Zheng Wenwen, Wu Ximing, dan yang lainnya seperti semut, tidak dapat melarikan diri sama sekali. Setelah beberapa saat, Ye Yaoyao dan yang lainnya sudah masuk ke lembah Bagua. Saat ini, hanya Fendi Zanders, Wang Xianfeng, Wu Chang, Lan Lingyun dan tiga orang yang tersisa di ruang terbuka. Lingyun adalah orang pertama yang bergegas menuju Fendi Zanders. Memegang pedang panjang berwarna putih, dia menebas kepala Fendi Zanders. Sebuah tembakan pedang. Begitu Lingyun bergerak, dia menggunakan seluruh kekuatannya. Kekuatan pedang ini sungguh mencengangkan, seolah memiliki aura membuka dunia. Bagaimanapun, Lingyun tahu betul bahwa kekuatan Fendi Zanders sangat menakutkan, jadi dia harus melakukan yang terbaik saat dia bergerak, dan dia tidak boleh memberikan kesempatan kepada lawan untuk melakukan serangan balik. Jika dia bisa membunuh Fendi Zanders secara langsung dengan pedang ini, maka ketiganya individu dapat menghemat banyak tenaga. Saat ini, apalagi orang yang berdiri di depan Lingyun, gunung pun bisa dengan mudah dibelah oleh pedangnya. Dan Fendi Zanders berdiri di sana dengan ekspresi sangat tenang di wajahnya, seolah-olah dia sama sekali tidak terintimidasi oleh momentum pedang. Setelah Lingyun melihat ekspresi wajah Fendi Zanders, sedikit keraguan muncul di hatinya, karena dia tidak mengerti mengapa Fendi Zanders begitu tenang. Ledakan. Saat ini, ada suara keras antara langit dan bumi. Pedang panjang di tangan Lingyun menebas dengan keras aura di sekitar tubuh Fendi Zanders. Tapi yang tidak disangka Lingyun adalah aura di sekitar tubuh Fendi Zanders akan begitu kuat. Dia merasa pedangnya telah dipotong pada batu yang sangat keras. Pedang panjang itu bergetar terus-menerus. Ini, bagaimana ini mungkin? Ekspresi wajah Lingyun sedikit terkejut. Karena betapa menakutkannya kekuatan pedang barusan, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa jika yang berdiri di depannya saat ini adalah master seni bela diri kuno tingkat surga, dia mungkin tidak bisa menghentikan pedangnya. Sama sekali, meskipun dia bisa. Pada awalnya, setidaknya itu adalah cedera serius. Tetapi saat ini, Fendi Zanders berdiri di sana tanpa menggerakkan satu otot pun, seolah-olah dia tidak terpengaruh sama sekali. Lingyun, kekuatan Fendi Zanders sungguh tidak sederhana, ayo bertarung bersama, kita bertiga. Wang Xianfeng berteriak tanpa ekspresi. Bagus. Lingyun sedikit mengangguk. Fendi Zanders memandang mereka bertiga dengan acuh tak acuh, tetapi tidak berbicara.
Wang Xianfeng, Ling Yun dan Wu Changlan masing-masing menempati 3 posisi, dan tanpa ragu-ragu, 3 aura dengan warna berbeda terbang langsung menuju posisi Fendi Zanders. Kekuatan ketiga nafas ini sangat menakutkan. Rasanya seperti 3 badai menyapu Fendi Zanders pada saat yang sama, mencoba mencabik-cabik Fendi Zanders. Bang bang bang. 3 napas itu bekerja pada tubuh Fendi Zanders pada saat yang bersamaan. Jika itu orang lain, dia mungkin tidak bisa bertahan lagi, tapi Fendi Zanders masih berdiri di tempatnya, memandangi 3 orang di sekitarnya tanpa ekspresi. Fendi Zanders dapat merasakan bahwa aura ketiga orang ini masih mengandung aura langit dan bumi, yang membuat aura ketiga orang ini sangat ganas, sehingga ketika ketiga orang ini melepaskan ketiga aura tersebut, mereka sendiri harus menanggung kerusakan yang parah. Hanya saja luka-luka tersebut tidak layak disebut dibandingkan dengan paksaan yang diakui Fendi Zanders saat ini. Fendi Zanders berdiri diam di tengah-tengah mereka bertiga dan menahan pelepasan dari mereka bertiga. Meskipun Fendi Zanders tidak dapat bergerak 1 inci pun saat ini, yang mengejutkan Wang Xianfeng dan yang lainnya adalah ekspresi wajah Fendi Zanders masih sangat tenang, seolah-olah tidak ada yang salah dengan dirinya. Tidak ada dampak umum. Ekspresi wajah Ling Yun mulai menjadi jelek. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan Fendi Zanders luar biasa sebelum dia datang, dan meskipun dia berada di alam yang sama dengan mereka, Fendi Zanders mahir dalam kekuatan jiwa. Selain itu, Fendi Zanders menelan jiwa pemimpin Sekte Bulan Darah, yang juga menyebabkan kematian Fendi Zanders. Aura dalam tubuh sangat menakutkan, tidak sebanding dengan ahli bela diri kuno biasa seperti mereka. Tingkatkan energimu, kamu harus menahannya. Setelah menyadari ada sesuatu yang tidak beres, Ling Yun buru-buru menggeram pelan. Bagus. Wu Changlan dan Wang Xianfeng keduanya mengangguk pada saat bersamaan. Setelah mereka bertiga meningkatkan kekuatan nafas mereka, ekspresi wajah Fendi Zanders terlihat sedikit aneh, dan ekspresi wajahnya juga berubah. Harus dikatakan bahwa kekuatan ketiga orang ini memang menakutkan, dan bahkan Fendi Zanders pun merasa sangat berat. Fendi Zanders, kamu adalah satu-satunya prajurit yang bisa membiarkan kami bertiga menembak pada saat yang sama, kamu seharusnya merasa sangat tersanjung. Wu Changlan sengaja berbicara dengan Fendi Zanders, mencoba mengalihkan perhatian Fendi Zanders. Biarpun kalian bertiga bergandengan tangan, terus kenapa, kalian bertiga akan mati di tanganku hari ini? Fendi Zanders menjawab Wu Changlan dengan acuh tak acuh. Wu Changlan tidak bisa menahan cibiran ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan kemudian berkata dengan ringan, ini sudah waktunya, aku tidak menyangka kamu masih tega untuk menyombongkan diri. Apakah aku membual bahwa kamu akan segera mengetahuinya? Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu mengambil 1 langkah ke depan. Setelah melihat pemandangan ini, Wu Chang, Lan Wang, Xianfeng, dan Ling Yun semuanya membeku di tempatnya, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Bagaimana dia masih bisa bergerak? Wu Changlan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Aura orang ini begitu kuat. Ekspresi wajah Wang Xianfeng juga sangat terkejut. Tahukah Anda, dalam keadaan normal, seorang pejuang akan tertekan oleh aura mereka bertiga, dan tidak akan bisa bergerak sama sekali, apalagi berjalan, dia mungkin tidak bisa berdiri dengan normal, tapi saat ini Fendi Zanders tidak. Hanya saja tidak merespon, sebaliknya masih bisa beraktivitas normal sehingga membuat masyarakat merasa sedikit bingung. Mungkinkah Fendi Zanders benar-benar berada di puncak seni bela diri kuno? Sebuah ide berani muncul di benak Wang Xianfeng.